Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Imro'atul Munfaridah dan teman-teman yang berbahagia yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan pengertian tasawuf dan dasar-dasarnya pada mata kuliah akhlak tasawuf. Pengertian tasawuf secara lughawi dapat dilihat menjadi beberapa macam pengertian seperti berikut. Yang pertama, tasawuf berasal dari kata ahlu sufah yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua, tasawuf berasal dari kata sufi yang berarti bersih atau suci. Yang ketiga, tasawuf berasal dari kata sof yang berarti orang-orang yang ketika sholat selalu berada di sof paling depan. Yang keempat, istilah tasawuf dinisbahkan kepada orang-orang dari Bani Sufah. Yang kelima, tasawuf berasal dari kata saufi yang berarti kebijaksanaan. Yang keenam, tasawuf berasal dari kata saufanah yaitu sebangsa buah-buahan kecil yang berbulu dan banyak yang tumbuh di padang pasir di tanah Arab. Yang ketujuh, tasawuf berasal dari kata suf yang berarti bulu domba. Sedangkan pengertian tasawuf secara istilah adalah ilmu yang mengajarkan kepada manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Pada bingkai global urgensi tasawuf yang disajikan bagi kalangan intelektual muda, seperti para mahasiswa adalah upaya positif untuk sadar dan mengenal pada eksistensi dirinya, sehingga ia akan sampai pada eksistensi Tuhannya. Menurut Muhammad Ali Al-Qasab, tasawuf adalah akhlak yang mulia yang timbul pada masa yang mulia dari seorang yang mulia di tengah-tengah kaum yang mulia. Adapun dasar-dasar tasawuf dalam Al-Quran dan hadis. Kajian tentang tasawuf semakin banyak diminta orang. Sebagai bukti misalnya, semakin banyaknya buku yang membahas tasawuf yang banyak kita temui telah mengisi berbagai perpustakaan terutama di negara-negara yang berpenduduk muslim. Dan juga negara-negara barat sekalipun yang mayoritasnya adalah non-muslim. Untuk melihat dasar-dasar tentang tasawuf, dalam kajian ini penulis akan mengetahui landasan-landasan nakli dari tasawuf. Landasan nakli yang kami maksudkan adalah landasan Al-Quran dan Al-Hadis. Karena Al-Quran dan Hadis merupakan kerangka acuan pokok yang selalu dipegang umat Islam. Adapun landasan yang pertama, landasan Al-Quran. Tasawuf pada awal pembentukannya adalah akhlak atau keagamaan dan moral keagamaan yang banyak diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tasawuf ditimba dari Al-Quran dan As-Sunnah dan amalan-amalan serta ucapan para sahabat. Dengan begitu, justru dua sumber utama tasawuf adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, landasan hadis. Dalam hadis Rasulullah SAW banyak dijumpai keterangan yang berbicara tentang kehidupan rohaniah manusia. Dasar-dasar tasawuf baik Al-Quran dan Al-Hadis maupun teladan dari para sahabat ternyata merupakan benih-benih tasawuf dalam kedudukannya sebagai ilmu tentang tingkatan atau maqamat dan keadaan ahwal. Dengan kata lain, ilmu tentang moral dan tingkah laku manusia terdapat rujukan dalam Al-Quran bahwa pertumbuhan pertamanya tasawuf ternyata ditimba dari sumber Al-Quran. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam berbicara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.